like, dan komen. Terima kasih. Bye-bye. Mama. Mama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Ali Indonesia dan Malaysia. Semoga semuanya sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke guys, jadi sebagaimana kita tahu kalau TKI di Malaysia itu beramai sangat orang Indonesia. Setiap daripada tempat daerah-daerah semuanya banyak ataupun ramai yang bekerja ke Malaysia guys. Dan dekat sini saya terjumpa dengan salah satu video ini. Dekat sini saya pun terkejut juga bacanya guys, terkejut dan juga terharu. Saya dekat sini baca tajuknya, Malaysia selamatkan ekonomi Indonesia, ironi negara kaya sumber daya. Okey, jadi apa maksud dalam tajuk ini ataupun dalam videonya, kita tengok sama-sama dekat sini guys. Okey, let's go. 11 bilion balik kampung. Pekerja Indonesia di Malaysia bawa pulang. Guys, lo RM 15 bilion dalam masa 9 bulan. Wow. Sebesar Indonesia yang katanya punya sumber daya alam melimpah, jumlah penduduk ternyata keempat di dunia, ternyata diselamatin sama tenaga kerja yang kerja di luar negeri. Betul tuh. Nih ya, data dari Foket, bukan gue yang ngarang, bilang kalau pekerja Indonesia yang kerja di Malaysia udah kirim duit balik ke tanah air. Kita baca kejap guys, kita baca ini. Bukan gue yang ngarang. Kita baca dekat sini daripada Poketnya. Pekerja Indonesia di Malaysia telah menghantar pulang sebanyak RM 15,58 bilion ke negara asal mereka dalam tempoh 9 bulan pertama tahun 2024. Jumlah ini menjadikan Malaysia sebagai penyumbang terbesar dalam ekonomi. Wow. Jadi 15,58 bilion itu berapa juta ringgit ataupun berapa duit Indonesia tuh guys. Oke, kita lanjut. Bilang kalau pekerja Indonesia yang kerja di Malaysia udah kirim duit balik ke tanah air sebanyak ringgit Malaysia 15,58 bilion dalam waktu cuma 9 bulan pertama. Cuma 9 bulan loh. 2024. Wah, gila. 15 bilion. Itu nolnya banyak banget. 15 bilion tuh. 5.000 bukan 5 juta. Bilion bro. Dan Malaysia sekarang tuh penyumbang terbesar buat ekonomi Indonesia dari sektor remitan alias kiriman duit TKI. Bukan Arab Saudi, bukan Taiwan, bukan Hong Kong, Malaysia. Negeri jiran yang dulu kita suka bercandain, sekarang malah jadi penopang ekonomi kita. Cuy, betul. lucu atau sedih sih? Negara kita yang ngetata tapi anak-anak bangsanya malah harus kerja di luar negeri buat biar bisa makan, nyekolahin anak, bangun rumah. Betul. Terus duitnya balik, diklaim sebagai pemasukan negara. Yang kerja keras siapa, yang bangga siapa? Lagian lo bayangin dalam 9 bulan, duit segede itu tuh bukan dari pejabat yang duduk manis di kantor ber-AC, tapi dari orang-orang yang kerja di ladang, pabrik, restoran, bersihin rumah orang. Mereka yang sebenarnya pahlawan devisa, tapi kadang masih juga dipandang sebelah mata. Gua nggak bilang kerja di luar negeri itu salah ya, tapi masa iya sih sampai segitunya kita ngandelin kiriman dari luar buat nutup ekonomi dalam negeri? Harusnya sih yang dibenerin bukan cuma soal kerja keluar, tapi kenapa di dalam negeri nggak bisa kasih hidup yang layak? Gua harap sih dengan angka segede 15 bilion ringgit ini, kita nggak cuma bangga doang. Tapi ringgit itu ya, bukan rupiah. Ya, Indonesia bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Atau jangan-jangan selama ini kita udah terlalu nyaman ditopang orang lain. Oke, lanjut lagi ya bro. Dan tahu nggak yang paling ironis, pemerintah suka banget tuh pakai istilah keren, pahlawan devisa. Tapi coba lo tanya, apakah para pekerja migran ini beneran diperlakukan kayak pahlawan? Coba deh cek di lapangan, masih banyak yang kerja tanpa cuti, tidur di tempat sempit, kadang gaji dipotong nggak jelas. Belum lagi kalau kena tipu sama agen-agen yang main kotor. Tapi begitu duit mereka nyampe ke Indonesia, boom, langsung masuk statistik ekonomi nasional. Langsung jadi headline, remitansi meningkat. Wah, tepuk tangan dong. Kita nih ya, negara yang suka tapi dipandang sebelah mata. Tentang mobil listrik, tentang unicorn startup. Tapi kenyataannya masih harus bergantung sama kiriman duit dari mereka yang kerja nyuci piring, jadi buruh kasar, atau jaga toko di luar negeri. Gimana nggak bikin ketawa sambil nangis? Coba bayangin, dalam 9 bulan, duit sebanyak 15 bilion ringgit, itu setara dengan kira-kira 150 bilion rupiah lebih.
Dan itu pun belum termasuk yang ilegal. 150 bilion rupiah. Jadi Apa lebih? kalau Malaysia batuk dikit aja, Indonesia bisa pilek bro. Karena aliran uangnya ke kita gede banget. Betul, Ya, betul. Malaysia yang selama ini suka kita ejek, bahasa lo nggak jelas, ternyata sekarang jadi tempat nyari duit paling realistis buat banyak warga kita. Betul, paling ramai ya. negara Dan juga paling yang kita dekat, ketinggalan, paling justru nyaman. bisa ngasih kerjaan yang bahkan di negeri sendiri pun nggak mampu sediakan. Terus kadang suka ada yang bilang, ya itu karena mereka nggak punya skill, makanya kerja di luar. Hello, justru karena mereka punya skill bertahan hidup, bisa adaptasi di tempat Betul baru, loh, itu dan skill loh. tulang. Lo bisa, lo mau. Kita ini negara gede, tapi kadang kebanyakan gengsi, kebanyakan rencana, tapi minim implementasi. Yang disalahin rakyat melulu, tapi pejabatnya tidur di atas tumpukan proyek yang nggak jalan-jalan. Jadi brosis, betul. sebelum kita tepuk tangan bangga sama angka 15 bilion ringgit itu, mending kita tanya dulu. Kita bangga karena apa? Karena rakyat kita kerja keras di negeri orang, atau karena negara kita gagal kasih mereka hidupan layak di rumah sendiri? Dan buat yang nonton video ini sampai akhir, lo semua harusnya bangun. Jangan cuma bangun dari tidur, tapi bangun dari mimpi betul. palsu tentang ekonomi kuat, kalau kenyataannya kita masih hidup dari kiriman saudara kita di Malaysia. Oke, gaskun lagi brosis. Dan lo tahu apa yang paling ngeselin dari semua ini? Tiap kali ada berita kayak gini, yang disorot tuh angka. Tapi nggak ada yang ngebahas cerita di balik angka itu. Nggak ada yang ngebahas soal susahnya jadi TKI yang jauh dari keluarga, kangen kampung halaman, Betul, tapi betul. tetap harus kuat demi kirim duit buat anak sekolah atau orang tua sakit. Yang dibahas cuma, oh ekonomi Indonesia terbantu. Gitu doang. Kayak mereka itu mesin ATM berjalan gitu, ya kan? Selama mereka kirim duit, semua aman. Tapi giliran mereka kena musibah, dideportasi, atau nggak dibayar gaji, langsung deh, nggak ada yang peduli. Negara diem, media sepi, netizen sibuk debat capres-capresan. Dan yang bikin gua makin tepok jidat, duit segede itu masuk ke Indonesia, tapi kenapa masih banyak jalanan bolong, rumah sakit antre sampai berjam-jam, sekolah roboh pas hujan dikit? Tuh, macam tak terurus negaranya guys. Jangan-jangan duit yang dikirim dari Malaysia malah nyangkut di meja pejabat yang kerjanya cuma rapat-rapat sambil ngopi-ngopi. Gua bukannya sinis ya. Rapat-rapat tapi tak ada hasilnya. Negara itu nggak boleh cuma bangga karena rakyatnya sukses di luar negeri. Yang lebih penting, negara harus bisa bikin rakyatnya sukses di dalam negeri. Betul loh. Masa ya, anak muda Indonesia cita-citanya pengen jadi TKI, bukan karena mereka nggak punya mimpi, tapi karena realita di kampung halaman itu pahit banget bro. Lowongan kerja dikit, gaji kecil, biaya hidup mahal, pendidikan mahal. Padahal kita bukan negara miskin loh, tapi pengelolaan kita yang bikin miskin. Negara kaya Terus bang. kita suka bilang, bangga jadi orang Indonesia. Tapi kalau tanya orang kampung, lo mau kerja di Jakarta atau di Malaysia? Jawabannya banyak yang milih Malaysia karena di sana hidupnya lebih pasti. Lo bayangin lebih percaya hidup di negara orang daripada negara sendiri. Dibanding negara sendiri. Bukan cuma tamparan, itu udah tinju mental. Jadi buat yang dengerin ini, entah lo di rumah, di kantor, atau lagi ngopi, gue cuma mau bilang, wake up. Jangan biarin negara ini terus bergantung sama kerja orang kecil yang kerja di luar negeri. Kita bisa lebih dari ini. Kita punya potensi, tapi harus ada keberanian buat benahin sistem. Jangan cuma bisa ngitung uang dari luar negeri, tapi nggak bisa nyiptain uang dari dalam negeri. Di dalam negeri. Dan terakhir, buat semua saudara-saudara kita yang kerja di Malaysia, lo semua keren. Lo semua tangguh. Lo semua layak dapat lebih dari sekadar sebutan pahlawan devisa. Karena tanpa lo semua, ekonomi negeri ini bisa lebih parah dari yang lo kira. Kalau lo ngerasa ini relate, jangan lupa share, biar makin banyak yang sadar bahwa di balik angka 15 bilion ada jutaan kisah perjuangan yang nggak bisa dihitung pakai kalkulator ekonomi. Mau lanjut lagi ke versi yang lebih deep, bahas sejarah TKI dari zaman Orde Baru sampai sekarang? Gas aja, gue siap. Oke, kita gas terus ya. Sekarang kita masuk ke bagian yang lebih deep, lebih nusuk, biar makin kerasa nih sindiran manisnya. Di sini manis Boleh guys. nggak, sejak kapan Indonesia mulai ngirim warganya buat kerja ke luar negeri? Ini bukan hal baru bro. Dari zaman Orde Baru, strategi kirim tenaga kerja udah jadi semacam jalan pintas buat nurunin angka pengangguran dan naikin devisa. Dulu tuh slogan pemerintah, Go International. Tapi maksudnya bukan ekspor teknologi, bukan ekspor budaya, tapi ekspor orang. Yes, orang.
Kita manusia dikirim kayak Separuh orang. barang dagangan, diiklankan, dikemas, dibikinin pelatihan kilat, terus bye, dikirim ke negeri orang. Dan yang paling ironis, program ini berhasil. Divisa naik, statistik bagus, pejabat tersenyum puas. Tapi yang menderita siapa? Ya rakyat. Rakyat yang harus ninggalin anak pasangan kampung halaman buat ngejar sesuap nasi di negeri orang. Dan ini terjadi bukan karena kita nggak mampu ciptain lapangan kerja sendiri, tapi karena pejabat lebih doyan bikin proyek mercusuar yang bisa diresmikan di TV daripada bikin kebijakan yang nyentuh rakyat kecil. Jalan rusak nggak dibenerin. Betul tapi ya, banyak jalan pada buat pencitraan kaya. semua, guys. Sekolah negeri nggak dibagusin. Pura-pura Tapi kasih kerja aja, buat macam pura-pura investasi, peduli. Buka sekolah elit. Sementara itu jutaan anak muda nganggur. Dan solusinya kursus jadi TKI. Bukan kursus coding, bukan kursus bikin bisnis, tapi kursus gimana cara ngepel, masak, dan jaga anak. Supaya bisa bersaing Itu daripada zaman dulu, guys. pasar global, tapi di dapur majikan luar negeri. Dan sekarang, setelah 9 bulan aja udah masuk 15 bilion ringgit ke rekening Indonesia. Pertanyaannya, kenapa masih 15 banyak bilion warga ringgit yang nggak bisa di makan 3 kali 1 sehari? tahun. Kenapa rumah sakit masih minta deposit dulu sebelum obatin pasien? Kenapa orang masih Tuh, yang sering terjadi. mampu bayar BPJS? Lo lihat kan, ini bukan sekadar masalah ekonomi. Ini masalah prioritas. Kita punya duit, tapi duitnya nggak nyampe ke tempat yang butuh. Kita punya rakyat hebat, tapi pemerintah nggak kasih mereka panggung buat bersinar di negeri sendiri. Jadi bro, sis, mau sampai kapan kita jadi negara pengekspor rakyat? Sampai kapan kita bangga karena orang Indonesia sukses di luar negeri, sementara di dalam negeri, mereka nggak punya tempat buat berkembang. Indonesia tuh kaya bro, tapi kalau orang miskin yang kerja keras, sementara yang kaya cuma duduk manis nikmatin Duduk hasilnya, manis. ya sampai kapanpun kita bakal stuck di situ-situ aja. Yang harus dibenahin tuh bukan semangat rakyat, itu udah kuat dari dulu. Yang harus dibenahin tuh sistemnya. Biarkan anak-anak kita tumbuh besar dengan harapan, bukan dengan rencana untuk kabur ke luar negeri. Kalau Betul, lo masih betul. dengerin sampai sini, gua salut. Artinya lo peduli. Sekarang tinggal satu pertanyaan. Lo mau jadi bagian dari perubahan? Atau lo mau terus nonton dari bangku penonton sambil ngetawain ironi yang makin hari makin absurd? Kalau lo siap, gue siap juga. Kita lanjut bahas akar masalah ini lebih dalam, dari politik dagang tenaga kerja sampai jaringan mafia perekrutan. Ini tentang Oke, mafia nih, guys, guys. karena lo masih stay sampai sini, gue kasih lanjutannya. Sekarang kita bongkar bagian paling kelam. Siapa yang sebenarnya untung itu? Ada segelintir orang yang ngantongin untung gila-gilaan. Siapa? Agen-agen tenaga kerja. Mereka itu kayak maklar Betul. sih, bro. Mereka rekrut orang dari kampung, janjikan kerja di luar negeri. Ini ya, agen tuh merekrut orang daripada kampung-kampung macam itulah. Lepas tu dikira pembayarannya ataupun ongkosnya sekian-sekian macam tu lagi. Padahal kalau kita masuk sendiri tak sampai separuh yang kita bayar ke agen tu. Jadi tak sampai separuhnya yang kita bayar ke kalau masuk sendiri ke office-nya macam itulah. Oke, Yang lanjut. bilang gaji besar, kerja ringan, bisa nabung banyak. Tapi begitu nyampe sana, kerja rodi, gaji dipotong, paspor ditahan. Lo pikir ini kebetulan? Enggak, ini sistem. Dan lucunya sistem ini tuh dibiarkan. Kenapa? Karena semua dapat bagian. Agen dapat komisi, Betul, semua dapat bagian. pemerintah dapat setoran. Bahkan kadang-kadang perusahaan di luar negeri juga main mata. Satu kepala, satu harga. Lo bukan manusia lagi, lo jadi angka di spreadsheet. Dan ini bukan cuma terjadi di Malaysia. Tapi Malaysia sekarang jadi sorotan karena jumlah TKI kita di sana udah gila-gilaan banyak. Di pabrik, di ladang sawit, di restoran, bahkan di rumah-rumah elit. Betul. Indonesia jadi eksportir resmi buruh murah buat negara tetangga. Dan kita dengan bangganya masukin itu ke laporan tahunan ekonomi nasional. Seolah-olah makin banyak rakyat yang kerja di luar negeri, makin sukses negara ini. Konyol banget gak sih? Coba Yang pikir, mendapat kenapa keuntungan nggak di negara, dibandingkannya? guys. Harusnya makin sedikit rakyat yang keluar negeri cari makan, makin bagus dong kondisi dalam negeri. Tapi di sini malah dibalik, Tapi makin banyak yang makin, merantau. malah makin amburadul. Lah ini negara apa? Agensi outsourcing. Dan ya bro, jangan lupa, banyak dari mereka tuh pergi karena kepepet. Bukan karena ambisi global, bukan karena pengen cari pengalaman. Jadi saya pun terharu juga sebab saya terkejut, terharu mendengar sebab angka yang masuk ke Indonesia daripada TKI itu, semua TKI ya, di tahun 2024 itu mencapai 15 bilion, 15,58 bilion, setara dengan kalau dirupiahkan 150 miliun
Itu bukan juta ya, bukan puluhan juta ataupun bukan ratusan juta, tetapi dekat sini bilion guys. Allahu Akbar. Jadi semangat buat para TKI, pejuang devisa. Jadi kalau dijuluki kalau di Indonesia tuh katanya pejuang devisa guys, ataupun pahlawan devisa macam itulah. Tetapi sebutan pahlawan itu tidak menjadi ataupun tidak ada gambaran, tidak dibuktikan kepada para TKI yang bekerja yang sudah menjadi pejuang, menjadi pahlawan devisanya, tidak ditunjukkan atau tidak diberikan macam itulah. Jadi duit sebanyak itu masuk tetapi tidak ada perubahan di dalam negeri, semacam tidak, jalan masih berlubang, dan juga masalah di dalam negeri makin amburadul macam itulah. Duit itu yang jadi pertanyaan, duit itu pergi kemana? Jadi duitnya pergi mana kita tak tahu. Yang penting semuanya DPN-nya sudah membuat rapat di dalam ofisnya, tetapi tak ada hasilnya. Yang ada cuma duitnya yang makin habis. Allahu Akbar. Jadi kalau hal semacam ini, fakta semacam ini, netizen Indonesia yang suka menghina Malaysia, yang suka buat menggaduh Indonesia dan Malaysia ini, tutup mata tentang pasal ini guys, tutup mata. Malahan diorang tu panas kalau tengok hal-hal fakta nyata semacam ini. Okey, jadi ikut saja videonya. Okey, jadi cukup saja videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di video selanjutnya.